Halo Victorian, apa kabar? Jumpa lagi kita di tempat kuliner baru lagi di Malang. Bisa dilihat namanya Rumah Makan Bundo Ola. Ada di Jalan Candi Panggung tepatnya, di Kompleks RRI. Nanti di shoot ya. Ini Kompleks RRI, Kota Malang, Jalan Candi Panggung, dan ada Rumah Makan Bundo Ola yang baru. Sekitar nanti kita akan tanya-tanya nih. Tapi saya kelaparan ini. Kita makan dulu ya. Ayo guys, bisa diikutin. Nah ini ada. Jadi suasana depot tapi cozy tempatnya, dan menu rata-rata saya lihat ini menu Padang. Ya. Di sini Mbak, boleh pesan makan? Saya pesannya ambil nasi sendiri tuh. Oh, oke. Saya ini ayam pop rasanya. Satu. Saya sama ini boleh rendang? Ya. Cukup. Oh, ada kerupuk ramba ini. Ini ubi ramba. Ini aja sedikit. Jadi bisa lihat ada rendang, ada ayam pop. Biasanya di rumah besar Padang punya. Apa lagi nih? Ya bisa dilihat macam-macam menunya. Cukup banyak dan tempatnya simple, sederhana, tapi cozy rasanya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama pemiliknya, guys. Seperti apa, kapan bisnis ini, andalan menunya apa, kita akan bicara. Oke, saya mau makan dulu guys, sudah kelaparan ini. Thank you. Halo, apa kabar guys semuanya? Ini sekarang saya ketemu ownernya. Iya benar Mbak ya? Nah. Dipastikan lagi ownernya. Jadi tadi kita udah makan dan bisa dicek nanti piringnya ludes. Saya bukan food blogger sini Mbak. Jadi kita bahasnya dari sisi bisnisnya, bukan foodnya. Karena saya bukan chef. Sebelumnya Mbak siapa? Saya Najwa. Najwa. Lengkapnya dong. Saya Najwa Marsaloris, bisa dipanggil Najwa. Ini bisnis masih muda loh. Udah, kalau boleh tahu, ini anak Gen Z apa anak? Saya bulan ini masuk 21 masih. Oh, udah banget ya? Masih kuliah dong berarti? Masih. Kuliah di mana? Di Brawijaya. Oh, Brawijaya. Terus ini awal ceritanya buka bisnis ini? Awalnya itu emang kalau misalnya dari orang tua kan emang senang masak. Setelah itu pertama kali kami pindah ke Malang, itu orang tua itu mulai buat ngebuka pre-order. Itu masih dari rumah. Pertama kali pindah ke Malang berarti tahun berapa? Berarti tahun 2000, saya 2 SMP itu berarti tahun berapa ya? Baru ya? Baru, mungkin tahun 2018 ya, 18-an. Sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Orang tua sudah pingin pindah di Malang? Iya. Sebelumnya di Batam. Domisili Batam kita dulunya. Kok bisa pilih Malang, nggak pilih Surabaya dan seterusnya? Kebetulan orang tua dapat dinasnya di Malang, Mas, dari saat itu. Oh. Gitu. Jadi sampai sekarang kita masih lanjutin tinggal di sini. Karena dinas orang tua? Iya, karena dinas orang tua awalnya. Terus kan yang kebetulan yang ada kerjaan di sini kan ayah ya. Kalau ibu ngikut jadinya pengen ngelakuin sesuatu. Akhirnya iseng-iseng masak, membagi-bagiin keluarga ke tetangga-tetangga terdekat awalnya. Ternyata memang banyak peminatnya pada saat itu. Akhirnya dicobalah untuk buka pre-order dan alhamdulillahnya selalu aja kehabisan. Dari situ dilanjutkan pre-order, tapi ya namanya orang tua kadang-kadang pengennya doang ya. Kalau misalnya orang tua tuh kadang sempatnya doang. Paling sebulan 2-3 kali ya, seminggu sekali ada. Itu udah mulai jalan sampai di 2 tahun belakangan ini yang intens. 2 tahun ke depan sampai di saat ini, baru tahun ini buka ya. Ini akhirnya kita buka cabang setelah melakukan pre-order beberapa tahun itu. Oh, selama ini online aja? Selama ini online. Nah, berarti maaf ya. Iya. Jadi bisa dibilang usaha ibunya dong sebenarnya? Iya. Jadi orang tua itu emang yang megang masakannya.
Tapi kan kalau misalnya dari orang tua sendiri kan nggak bisa untuk nge-manage hal-hal lainnya. Jadi memang butuh support Dan yang manage-nya dari sayanya Najwanya. gitu. Berarti ini usaha, bisa dibilang usaha keluarga. Usaha keluarga. Mbak Najwa dengan ibu ya. Iya. Nanti di-shoot ibunya nih. Boleh kan ya? Boleh. Jadi terus ayah nggak ikut-ikut? Ayah bagian modal. Oh iya ya. Betul. Iya benar. Terus ini ada saudara mungkin? Saudara ada saya 3 bersaudara, cuman emang kebetulan jadi dari jurusan sendiri kan emang jurusan saya itu administrasi bisnis, Kak. Jadi memang direlatekan untuk ke sini dan memang ya sekalian cari pengalaman baru, bantu di usaha keluarga ini. Salah satu boleh tahu sih relate yang di administrasi bisnis biasanya apa, masalah tentang ini, cara perhitungan pendebitan. Kalau misalnya di administrasi bisnis itu kan untuk administrasinya sendiri itu dia lebih ke manajemennya, Kak. Jadi entah itu manajemen operasionalnya, manajemen SDM-nya, manajemen keuangannya juga. Itu tuh relate ke situ. Dan Mbak Najwanya kontrol di situ ya? Iya, di bagian situnya. Tapi tantangannya apa biasanya di situ? Kalau itu saya lebih ke ininya sih, Kak, lebih ke SDM-nya. Itu lumayan berat. Ngaturnya berat ya? Iya. Urusan manusia itu memang menurut saya paling berat di SDM-nya di situ. Ujiannya di situ ya? Iya. Pinter-pinternya kita. Betul. Kadang operasionalnya udah gimana, di SDM-nya nggak sejalan sama operasionalnya. Mungkin yang kayak gitu-gitu sih yang di sini sejak kapan sih yang di sini? Baru ya? Baru kayaknya baru jalan di bulan ke-3. Jadi baru 3 bulan di sini. Dari 1 Mei kita. 1 Mei. So far gimana posisinya? Berkembang sih alhamdulillah. Gak keganggu sama kuliahnya? Bisa ngimbangin. Bisa ngimbangin? Karena dari awal, jadi tuh memang timingnya di awal Mei itu aku masih libur kuliah. Jadi pas pembangunan di awal ini matengin operasionalnya, aku masih bisa langsung ke sini. Maksudnya masih bisa hampir tiap hari. Kalau untuk semester berapa? Semester 4, 5 berarti ini masuk sekarang. Masih baru. Ya masih bisa dihandle ya? Masih bisa. Ini sewa apa, Mama? Sewa atau? Untuk kita di sini sewa tanah. Oh, sewa tanah ya? Berarti ini bangun sendiri? Bangunan mulai dari nol. Ini dulu masih lahan kosong aja. Wah, pemodalnya gede nih, bapaknya, ayahnya nih. Iya, supportnya dari itu sih, modalnya dari ayah. Oke. Dan perkembangannya 3 bulan ini, growth-nya? Stabil sih alhamdulillahnya, tapi memang dari pertama kali buka karena jor-joran marketinginnya di awal memang sempat muncak, setelah itu lebih ke stabil aja. Oh, oke. Lebih ngaruh ke mahasiswa sih, Kak. Mahasiswa pulang ini emang ngaruh banget. Kayaknya emang di kulineran Malang itu targetnya emang mahasiswa gitu. Jadi kalau mahasiswa pada pulang, ya. Tapi saya dengar marketingnya di jor-joran di iklannya, promonya. Kalau yang ibu pasti percaya sama yang anak muda nih, Najwa. Itu promo iklannya kami lebih ke ngundang food vlogger aja ke sini. Paling ke sini udah 1 sampai 2 kali yang kami undang. Selebihnya memang mereka sendiri yang ingin bekerja sama, ingin membantu. Ya, alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya. Ada aja orang-orang baik kayak kakaknya. Aduh, kita dibilang orang baik nih, guys. Amin. Kemudian apa sih menu andalan di sini? Wah, kalau menu andalan agak sulit ya. Enak semua, Kak, soalnya. Enak semua, tapi aku paling Karena suka. Karena paling suka ayam bakar sih. Ayam bakarnya. Tadi, kita nggak kelihatan ayam bakar tadi. Belum ya? Belum, tadi nggak kelihatan. Belum keluar mungkin. Iya. Ya menunya pas. Biasanya buka dari jam berapa sampai berapa? Dari jam 10 sampai jam 10 malam. Oh, jam 10 malam sudah ada. Tapi mbaknya kan kalau kuliah tinggal ya? Tinggal. Jadi tinggal kontrol secara ini aja. Di awal-awal itu memang agak susah menyesuaikannya karena untuk bagian kasir sendiri itu belum boleh dilepas sama papa kan. Jadi masih saya megangin di sini. Tapi lama-kelamaan udah mulai kelihatan flow dari SDM-nya juga, udah mulai bisa dipercayakan. Ini SDM direkrut atau dari tetangga atau dari rekrutnya dari tetangga? Dari kita keluarga? Enggak sih, emang rekrut normal. Normal aja, dari terbuka gitu. Mulai dari interview dong. Instagram, ya.
ada interview. Udah bisa feel ini pas buat buat Ya, alhamdulillah. gabung kita udah. Iya. Oke, udah belajar ya. Dan itu dilakukan oleh Najwa juga semuanya. Iya, itu dari saya, makanya Belajar begitu dari selain di kuliah sebetulnya sudah belajar bisnis sama orang Padang sih ya. kurang tahu ya, maksudnya mungkin emang keminatannya di bagian situ Kak, dan emang minatnya di HR juga kebetulan. Iya, HR juga itu penting karena kita punya feel pada orang ini cocok terjadi kita apa enggak. Bahwa nanti dalam perjalanan bisa fail, tapi paling tidak di awal itu sudah harus bisa dapat yang minimal pas. Tapi ya memang nggak dipungkiri memang ada sesekali miss penilaian di awal. Itu pelajaran, itu belajar dari mana? Si Najwa dan Mbak Danjan. Mungkin itu berawalnya dari dulu ikut organisasi. Iya. Itu guys. Kalau dari kuliah itu kita ngikutin organisasi itu sih Kak. Maksudnya mungkin organisasi nggak terlalu banyak apa-apa, nggak terlalu dapat banyak apa-apa, tapi ya itu karena saya pernah menginterview orang pada saat organisasi, hal-hal kecil kayak gitu ternyata pada saat benar-benar di lapangannya banget kerasa nggak terlalu hal yang asing banget lah gitu. Alhamdulillahnya gitu. Betul. Terus tantangan bisnis sekarang yang dijalanin, kan kalau yang online masih jalan ya? Yap, masih. Berarti ada. Kalau untuk pre-order kita udah enggak. Oh, udah enggak? Tapi untuk online kita lihat dari GrabFood-nya. Oh, GrabFood-nya. Pre-order sudah enggak? Enggak. Untuk yang GrabFood-nya sama yang offline gini lebih banyak mana yang lebih ke offline? Offline lebih ya? Tinggi di offline. Lebih tinggi offline. Terus persaingannya sekitar sini menunya beda-beda sih. Menunya beda-beda alhamdulillah. Lebih ini aja sih, seimbang sih, nggak terlalu yang bersaing gimana. Kalau di sini mungkin persaingan itu saya rasa nggak diciptakan sama kitanya, diciptakannya sama memang dari customer gitu Kak. Kadang mereka habis mencobai di sini, mereka membandingkan dengan rumah makan Padang lainnya. Pada umumnya. Yang kita merasa kita juga masih jauh lah di atas sana, yang dimana kita mungkin bisa disebut resto hanya karena kita punya meja, kursi, makanan, dan tempat. Kita bisa disebut resto. Tapi kalau misalnya untuk resto yang fancy atau yang kelas tinggi, mungkin kita merasa belum sampai sana. Tapi alhamdulillahnya mereka sudah mengkomparkan kita ke sana, dalam artian kan mereka punya ekspektasi yang tinggi dengan tempat kita. Biasanya rumah makan Padang itu tempatnya lebih agak sederhana, maksudnya ya seperti itu. Ada kaca, mau di restoran maupun rumah makan biasa pasti cirinya ada di depan, ada kaca tulisan rumah makan. Tapi ini dibuat settingan berbeda kayak warteg, tapi menunya Padang. Nah itu. Benar, sehingga jadi kita kan memang ingin menciptakan sesuatu yang tapi beda. Mejanya kayak kafe. Nah, iya, dan bangunannya juga idenya kan industrial. Saya sendiri, soalnya emang gini, saya pengen bikin kafe. Dan orang tua juga pengen buka rumah makan. Jadi di situ disatuinlah pikirannya. Masuk akal. Jadi di rumah makannya ibu ini saya juga menyesuaikan bisa ditempatkan untuk kafe. Jadi memang udah disiapkan meja baristanya juga di sini. Tapi memang kebetulan kafenya belum jalan. Jadi fokusnya dulu di Bunda Ola. Baru 3 bulan pertama ini fokus ke salah satunya dulu rencananya gitu. Kenapa milih di tempat sini? Dapatnya alhamdulillah rezekinya di sini dan cocoknya di sini. Awalnya nyari-nyari nih ceritanya. Iya, dan emang kebetulan pas kesini tuh bukan lagi dalam konsep nyari gitu Kak. Kita emang lagi makan di sini, lagi nyari-nyari makan. Iya. Setelah itu di sebelahnya ada lahan kosong. Wah, menarik nih dengan prospek yang juga udah mulai banyak orang tahu di dalam sini ada tempat kuliner. Menarik lah, akhirnya kita research cari ke pihak dari RRI-nya juga, dan alhamdulillahnya kita dapat lahan di sebelah sini. Gitu sih. Memang udah jodoh ya? Iya, alhamdulillahnya gitu. Sorry, kalau biasanya ada izin usaha atau apa sudah semua jelas? Sudah. Untuk di sini sih saya kebetulan ngurusnya kemarin surat izin UMKM sama persewaan lahan ke RRI-nya juga gitu sih. 2 itu sih kemarin yang diperluin dari pihak yang memiliki lahannya. Intinya kita doakan semua bisnisnya jadi amin. Lancar terus. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Victorian bagi anak-anak muda? Mungkin bagi aku buat anak-anak muda di luar sana, jangan memandang umur kalian berapa, coba aja apa
dari depan kalian. Karena kita nggak tahu ya kayak peluang itu nanti akan kita butuhin di masa depan atau enggak. Pokoknya ambil dulu aja. Gagal atau tidaknya itu urusan belakang, yang penting dicoba dulu. Maksimalin aja. Wes, cakep. Thank you guys. Jadi biasanya ini sebelum saya nutupin, setiap kali saya mempodcast siapapun tamu saya di setiap acara ini, selalu kata-kata itu mencerminkan apa yang sudah dilakukan dan terbukti. Coba aja terus, dan ini memang sudah dilakukan oleh Mbak Najwa kan. Coba dan alhamdulillah stabil terus ini, mudah-mudahan ambil aja terus pelajaran guys. dan bisa ke depan bisa expand apa lagi ya. Amin. Minimal baristanya nanti jadi secepatnya, insya Allah, doain ya kayak. Oke, ya. Good luck loh sekali lagi, sukses buat Mbak Najwa, sukses di akademik, sukses juga di bisnisnya. Amin. Makasih banyak ya Kak ya. Sekali lagi terima kasih. Saya juga sama-sama terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman Victorian. Salam sukses, sehat selalu. Thank you.